Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan sama-sama membahas cuplikan video terbaru terupdate hari ini, dan semoga bisa menambahkan informasi kepada kalian semua dan edukasi. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahas cuplikan videonya satu persatu. Let's do this teman-teman, let's go. Saya kira tak diundangnya Jokowi dalam Rakernas PDIP ini menjadi penebal betapa hubungan antara Jokowi dan PDIP sudah wassalam. Wassalam. Hubungan keduanya tamat dan tak lagi bisa diselamatkan. Ini tentu sudah menjadi rahasia umum, di mana memang hubungan antara Jokowi dan PDIP sudah lama renggang, sudah lama memanas, dan dalam banyak hal memunculkan letupan-letupan konflik politik yang menurut saya sudah menjadi konsumsi publik secara umum. Dan kalau kita iris satu persatu, titik kulminasi di mana hubungan panas antara Jokowi dan PDIP ini dimulai ketika Jokowi merestui Gibran Rakabuming Raka maju Pilpres menjadi pendamping Prabowo Subianto dan menghadapi jagoan yang diusung oleh PDIP, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Itu adalah titik awal di mana PDIP sudah menganggap Jokowi keluar dari barisan. Itu adalah titik awal di mana Jokowi sudah tak lagi dianggap sebagai bagian dari kader PDIP. Praktis setelah itu, begitu banyak event-event politik, begitu banyak peristiwa-peristiwa politik, termasuk kampanye-kampanye politik yang memenangkan Ganjar dan Mahfud, itu juga tidak mengundang Jokowi. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian Rakernas yang dilaksanakan di bulan Mei ini, PDIP tak lagi mengundang Jokowi. Karena Jokowi bagi PDIP sepertinya sudah dianggap outsider. Ya. Jokowi sudah dianggap bukan kader mereka. Bang. Oleh karena itu bagi saya, sekalipun sampai hari ini Jokowi tak dipecat oleh PDIP secara lahiriah, tapi secara batin, tapi secara chemistry, menurut saya Jokowi dan PDIP tak lagi sudah bisa diselamatkan dan wassalam. Oleh karena itu, kalau ke depan misalnya PDIP tak lagi mengundang Jokowi, tentu bukan lagi menjadi suatu hal yang serius, bukan sesuatu hal yang aneh, karena ini adalah menjadi penegas betapa memang Jokowi dan PDIP tak lagi dalam. Saya Ya, paling kalau ditanya sama Pak Jokowi, Pak, Anda tidak diundang dalam Rakernas PDIP, pasti Pak Jokowi jawabannya apa? Saya bisa tebak. Gak apa-apa. Dan gak apa-apa juga, kami juga rakyat Indonesia gak apa-apa, Pak. Bapak kerja aja, gak perlu diundang-undang. Mas Hasto terakhir-terakhir ini ceroboh apa enggak tuh, Bang? Ugal-ugalan ya. Iya, serius. Bilang bahwa ini kayaknya itu kalau bawa mobil remnya dicopot sama dia itu. Nggak mau tahu. belum tengah jalan ya, Bang. Enggak. Bukan rem blong lagi, remnya dicopot gitu. Dia lihat rem tuh mungkin gini ya, Pak. Nggak ada adrenalinnya di rem. Yang terakhir agak ini, Bang, serius tuh. Pak Jokowi memerintahkan menteri yang powerful, ya kan? Tapi apa namanya ini? Disuruh ketemu dengan Rias Rashid untuk membujuk Bu Mega menyerahkan kekuasaan kepada Jokowi di PDI. Itu ugal-ugalan sih. Ya saya nggak tahu lah, tapi kan ini kalau kita ngomong probabilitas ya. Oh, belum ya? Iya, kalau probabilitas itu mungkin aja. Maksudnya apa yang nggak mungkin gitu. Kalau probabilitas, main sekedar probabilitas. Tapi di luar itu kan logika juga harus dipakai. Ini hubungan lagi nggak baik nih. Terus tiba-tiba minta. Kita lagi musuhan nih. Hubungan nggak baik kan? Hubungan lagi nggak baik. Terus tiba-tiba minta partainya gitu. Masuk akal. Ada aja. Ya menurut saya ada hal-hal yang kecuali dulu ya. Misalnya dulu Lagi hubungan lagi baik, ya. Terus tiba-tiba kayak gitu Ya, sih masih mesra-mesranya ya. Kalau sekarang saya nggak tahu nih. Kan 6 bulan sebelum Pilpres katanya. 6 bulan sebelum Pilpres. lima Kalau bulan. 6 bulan sebelum Pilpres itu Iya. mungkin masih baik lah. Kita lihatlah sekuen waktunya. Kalau menurut lagi nggak baik minta tuh gimana? Kalau nggak baik hubungan challenge bisa. Challenge gitu. Tapi kalau minta gimana? Membujuk itu kasih aja ke saya. Hubungan lagi nggak baik. Baik pun juga belum tentu kan. Iya baik pun belum tentu bisa begitu gitu. Gitu. Walaupun misalnya oke lah kita buka lah kemungkinannya gini. Ya namanya juga probabilitas kita buka aja. Tapi sekarang kita kerucutkan dong. Dari misalnya variabel hubungan. Pada saat itu hubungan masih oke apa enggak? Oke tuh. Masa iya hubungan sudah nggak oke nih, sudah nggak baik, sudah berjalan terus tiba-tiba minta gitu. Mungkin nggak. Kan kalau sebenarnya usulan-usulan Pak Jokowi
jadi apa ya? Jadi pemimpin di PDIP itu dari 2014 sudah ada. Anasir-anasir yang pengen itu kan sudah ada. 2019 saya yakin juga mungkin sudah ada. Tapi kan nggak pernah kunjung dieksekusi itu gitu. Karena mungkin sekedar aspirasi aja. Mungkin hanya sekedar usulan beberapa orang aja. Jadi nggak ada gerakan apa-apa juga untuk itu gitu. Terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, minta gitu. Yang kayak gitu-gitu itu jadi menurut saya kira. Tapi yang kita tahu yang mengusulkan ada. Dan yang mengusulkan ini orang penting. Guntur Soekarno Putra. Dan faktanya, ini yang banyak orang Indonesia nggak tahu. Faktanya, di militer Israel itu, Sam, itu banyak banget tentara Arab Muslim. Jadi bodoh sekali orang Indonesia itu yang, maaf ya, banyak orang Indonesia yang masih dibodohi sama narasi bahwa yang terjadi konflik Israel Palestina itu adalah perang Islam melawan Yahudi. That is so fucking stupid, sorry, gitu loh. Sementara di tentara Israel itu banyak Arab Muslim. Dan faktanya, ini yang banyak orang Indonesia nggak tahu. Fokus di bajunya katanya. Di militer Israel itu, Sam, harus itu pakai banyak izin. banget tentara Arab. Doa-doa Kita aja. jangan lupa Bang, ini ada masalah hebat juga. Kita punya IKN sekarang. Ini suaranya Pak Fahri. Sebenarnya IKN itu yang orang nggak tahu adalah lupa kita bahwa kita ini belum pernah membangun ibu kota. Belum pernah membangun kantor bagi lembaga negara, Bang. Belum pernah membangun tempat-tempat Jokowi yang penting mampu ya. untuk merayakan keindonesiaan kita, kebangsaan kita. Itu Dengarkan belum suara ada, ini. Bang. Ini semua sekali lagi tiba masa, tiba akal. Kantor presiden itu adalah kantor gubernur jenderal Belanda, ya kan? Dan kantor dirut VOC, begitu ya. Kantor DPR kita ini kantor Konevo, Bang. Itu bukan kantor parlemen. Iya. Dan lain-lain lah. Ini semuanya sebenarnya tidak ada rencana gitu kalau kita bicara ini. Maka kita ada IKN sekarang, tanahnya luas, itu kita bisa merancang satu desain ya ibu kota yang penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk suatu hari dia datang ke ibunya dan menemukan inilah kita gitu. Yes, Nah, ini sebagai betul. penutup di bagian pertama saya pengen jelaskan gini, Bang. Kalau kita mengambil contoh negara-negara yang agak ideal mendesain negaranya itu, kenapa Amerika sekarang menjadi superpower dan memimpinnya sampai hari ini, Bang ya? Itu karena dia mendesain ibu kotanya itu secara serius gitu. Jadi ibu kota Amerika itu ada dua bagian, Bang. Bagian pertama yang disebut Memory of the Nation, bagian kedua disebut dengan The Brain of the Nation. Memory of the Nation itu adalah museum dan tempat pusat-pusat pengetahuan yang siapapun anak orang Amerika datang ke situ, dia tahu inilah bangsaku. Ada museum orang Indian, ada museum orang Asia, ada museum orang Afro-Amerika, ada perpustakaan terbesar di dunia di situ. Itu yang dia putar, anak-anak seluruh Amerika datang berwisata ke situ. Jadi saya kalau ada orang mengkhawatirkan sepinya IKN, Bang, ya, menurut saya keliru karena dia belum paham ini bahwa suatu hari IKN itu akan menjadi tempat yang dikunjungi oleh seluruh anak Indonesia apabila kita mendesainnya secara baik. Yes. Kita jangan lupa, Bang, ini ada masalah hebat juga. Kita punya IKN sekarang. Sebenarnya IKN itu yang orang nggak tahu adalah lupa kita bahwa kita ini belum. Apabila ada laporan tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, renungkan dulu oleh kalian. Kepala desa itu adalah seorang swasta, bahkan di kampung yang tidak ngerti aturan bagaimana keuangan pemerintah. Kemudian kalian jadikan objek pemeriksaan. Tolong, jangan lakukan itu. Saya akan buat aturannya. Lakukan melalui inspektorat dulu. Kembalikan inspektorat dulu. Dan mohon nanti teman-teman di inspektorat berikan penilaian yang seobjektif mungkin. Mana ada yang mens rea-nya, mana yang tidak. Kalau tidak ada mens rea-nya, tolong jangan sekalipun kalian usilin. Dan apabila ada hal-hal yang menyangkut perbuatan teman-teman saya di daerah, sampaikan ke saya. Apabila ini betul-betul mereka lakukan perbuatan tercela, saya tidak akan kasih ampun lagi. Sanggup kalian? Ini adalah komitmen
dan saya akan dukung semua kegiatan-kegiatan yang ada di daerah. Coba kita baca dulu komentar-komentar netizen ya. Kayaknya menarik nih. Soal apa yang disampaikan. Inspektorat kasih jamuan uang saku beres. Jaksa Agung aja kayak mau melindungi katanya. Kembalikan ke inspektorat supaya inspektorat dapat pelicin guna pendamping desa apa. KPK tetap bersama rakyat audit seluruh desa. Benar juga Bapak Jaksa Agung, tidak semua kepala desa punya kemampuan dalam hal keuangan dan pemahaman tentang hukum. Banyak orang belum melek hukum. Memang sampai sekarang seperti itu, inspektorat tiap tahun selalu turun ke desa-desa untuk audit keuangan desa. Apabila ada temuan desa disuruh memperbaiki kekurangannya, apabila ada kerugian negara wajib uangnya dikembalikan. Kalau uangnya digunakan untuk beli mobil pribadi gimana? Oke, ada pro dan kontra soal statement ini ya, tapi ya biarkan semuanya berjalan dengan apa adanya. Oke teman-teman semuanya, saya pikir itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa kita saksikan hari ini. Semoga kalian semua bisa menambahkan informasi tentang jalannya perpolitikan hari ini. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless.